Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Tentunya mungkin ada beberapa adik-adik yang di sini. Siapa ya sampingnya Bu Arif? Kok baru lihat aku? Oke, kesempatan kali ini nantinya Kak Vera akan menemani adik-adik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan tentunya kalau di samping kakak ini sudah gak asing ya, ditemani oleh Bu Arif. Shalom adik-adik. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh bertemu lagi dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Sebentar kami akan kebaktian, Tuhan memberkati, melindungi kami, dan juga memberkati adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di sini adik-adik percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Amin. Tuhan yang keren. Ya. Karena apa? Tuhan selalu beserta kita. Amin. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama kita, ya, di hati kita. Kita lagi senang, kita lagi sedih, Tuhan selalu beserta kita. Nah, maka dari itu, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu beserta kita, mari kita mau pujikan pujian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya. Dan ikutin gerakan Kak Vera ya. Semuanya bangkit berdiri adik-adik. Hadap ke kanan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Ku daki-daki, hadap kanan yuk semuanya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Di kanan kau ada, gerakannya mana? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku, karena engkau
Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, masih tetap semangat ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, 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 lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi yang lebih semangat tangannya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi yang lebih semangat. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Bu Arif, kita sudah memuji Tuhan ya Bu Arif ya. Gak kerasa saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali, mari kita ambil sikap yang baik, kita mau pujikan, ku bersyukur Bapa. Terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita mulai nyanyikan dari awal. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencanamu, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Saatnya Tuhan, kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau persiapkan hati kami mau persiapkan telinga kami Tuhan untuk mendengar Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah menjadi rema Tuhan dan dapat menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan.
Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah pada setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tante akan bicara kisah tentang Esther, di mana Esther ini seorang yang berasal dari bangsa Yahudi, dan dia tinggal bersama pamannya yang bernama Mordekai. Mordekai adalah seorang pelayan Raja Ahasveros dari negeri Persia. Nah, raja ini memilih ratu, dan diantaranya Esther. Dari beberapa yang dipilih itu, Estherlah yang berkenan di hati Ahasveros. Nah, di negeri itu ada seorang pejabat yang bernama Haman. Dia mau setiap orang tunduk kepadanya, menyembah dia. Tetapi Mordekai ini tidak mau, karena dia tidak mau menyembah orang lain selain Tuhan. Nah, karena Mordekai ini tidak mau menyembah, maka Haman mencari suatu cara untuk membunuh semua bangsa Yahudi, membunuh semua orang bangsa Yahudi yang tinggal di negeri Persia. Maka ia mencari akal, dan ia datang kepada raja supaya raja memberikan izin ya untuk Haman ini mengeluarkan suatu peraturan untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di negeri Persia. Tetapi raja tidak tahu siapa yang akan dibunuh ini di antaranya yaitu Ratu Esther. Nah, maka hal itu terdengarlah di telinga paman daripada Esther ini, Mordekai ya. Mordekai lalu memberitahukan kepada Esther bahwa orang-orang Yahudi yang ada di negeri Persia ini akan dibunuh. Maka Esther lalu diberi hikmat. Dia lalu meminta kepada Mordekai supaya memberitahukan kepada semua orang-orang Yahudi berpuasa selama 3 hari 3 malam untuk dia, supaya dia bisa menghadap raja dengan selamat. Demikian juga dengan dayang-dayang yang ada di dalam kerajaan itu. Dia juga meminta demikian untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah 3 hari, Esther ini datang kepada raja. Dia datang pada raja karena dia mengerti bahwa kalau dia tidak dipanggil datang pada raja, menghadap kepada raja, pasti dia akan mati. Tetapi dia percaya karena dia sudah berpuasa, maka dia berkeyakinan bahwa Tuhan beserta dengan dia. Maka dia datang kepada raja. Ketika raja melihat Ratu Esther datang, dia mengulurkan tongkatnya dari emas itu. Dia mengulurkan tongkatnya. Nah, hati Esther lega bahwa raja berkenan, raja menerima dia. Dan Esther bersyukur atas semua itu. Dan akhirnya Esther ini mengutarakan apa yang menjadi kegundahan hatinya, apa yang menjadi kepikirannya bagi orang-orang Yahudi di negeri Persia ini. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar bahwa Esther ini orang yang taat, orang yang beriman dengan teguh. Kalau Esther tidak taat, tidak beriman, maka Esther tidak akan mengambil keputusan seperti itu.
Dia tahu dia pasti akan mati. Dia rela mati untuk bangsanya. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Esther ini yang perlu kita teladani ketaatannya, ketaatannya. Dan dia memiliki iman, memiliki kasih yang luar biasa, sehingga dia berkenan di hadapan raja. Dan dia diterima raja. Kalau bukan Tuhan yang turut campur, kalau bukan Tuhan yang turut campur dalam hal ini, pasti Esther akan mati. Karena Esther tidak ingin bangsanya dibinasakan. Dia ingin bangsanya diselamatkan. Dan kita perlu belajar untuk berpuasa dan berdoa. Seperti apa yang dilakukan oleh Esther ini. Dengan berpuasa dan berdoa pasti kita akan dapat melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Adik-adik yang akan ulangan, adik-adik yang akan ujian, pasti kalian akan berdoa. Dan mungkin dengan disertai puasa, sehingga Tuhan akan menolong kalian. Tuhan akan berikan hikmat kepada kalian di dalam kalian menghadapi soal-soal yang ada. Nah, mari kita belajar ya Tuhan, adik-adik, seperti Esther ini, Esther yang taat, yang memiliki iman. Nah, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang memiliki kasih, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita akan selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baik kita dalam susah maupun dalam gembira, suka maupun duka. Karena Tuhan akan senantiasa melindungi kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Amin. Amin. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang sanggup menolong kami dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Pertolongan-Mu akan tepat pada waktunya. Dan biarlah kami semua boleh selalu minta pimpinan penyertaan-Mu dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada mustahil. Di dalam Engkau ada kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup, mari kita akan baca ayat hafalan pada pagi hari ini di dalam Matius 18 ayat 20. Dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita ulang ya adik-adik ya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Jaga kesehatan, selalu berdoa pada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Ya, tadi kita sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Arif.
Terima kasih ya Bu Arif. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita memujikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sampai ketemu ibadah di minggu depan ya adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.